Hai, halo guys. Balik lagi bareng gue di Movie Recap. Di video kali ini, gue bakal ngebahas sebuah kisah nyata yang mungkin bakal bikin kalian merinding. Bayangin aja, ada masa di mana rumah sakit, yang seharusnya jadi tempat menyelamatkan nyawa, justru jadi tempat paling berbahaya bagi para ibu yang ingin melahirkan. Banyak dari mereka yang awalnya sehat, tiba-tiba demam, dan meninggal tanpa sebab yang jelas. Dan yang lebih anehnya lagi, nggak ada satupun dokter yang tahu kenapa ini bisa terjadi. Sampai akhirnya, muncul satu dokter yang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara mereka bekerja, dan dari situlah semuanya berubah. Inilah kisah perjuangan seorang dokter kandungan yang dijuluki sebagai penemu cuci tangan. Film pun dimulai pada tahun 1847. Suatu pagi, di sebuah rumah sakit di negara Austria, terlihat seorang dokter bernama Sam sedang memeriksa kandungan seorang wanita hamil yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun, wanita itu terus menolak diperiksa. Ia bahkan mencoba kabur dari rumah sakit. Wanita itu tidak percaya pada rumah sakit. Ia takut bayinya akan meninggal. Karena itu, ia lebih memilih melahirkan sendiri di rumah. Sayangnya, menurut undang-undang saat itu, semua wanita wajib melahirkan di rumah sakit. Setelah diperiksa dengan teliti, Sam memberitahu bahwa kondisi bayinya sangat berbahaya. Bayi di dalam kandungan berada dalam posisi sungsang. Artinya, posisinya terbalik. Satu-satunya cara agar ibu dan bayinya selamat hanyalah melahirkan di rumah sakit. Setelah selesai memeriksa pasien, Sam langsung pergi menangani pasien lainnya. Sementara itu, di kantor direktur rumah sakit, terlihat direktur bernama Profesor Klein bersama kepala dokter bernama Dr. Kolar sedang mewawancarai para pelamar suster. Dari 3 pelamar, 2 ditolak, dan hanya 1 yang diterima. Namanya Emma. Emma diterima karena ia sudah memiliki pengalaman bekerja sebagai suster sebelumnya. Di sisi lain, saat Dr. Sam sedang sibuk bekerja, tiba-tiba seorang pengurus makam datang menghampiri. Ia bertanya, berapa jumlah peti mati yang harus disiapkan hari ini? Mendengar pertanyaan itu, Sam langsung marah. Bagaimana mungkin sudah membicarakan peti mati, padahal pasiennya belum meninggal? Bagi Sam, selama pasien masih hidup, selalu ada harapan untuk menyelamatkannya. Di tengah percakapan itu, Emma datang memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya ditugaskan menjadi asisten Dr. Sam. Namun karena Sam sedang sangat sibuk, ia tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Ia langsung berkata, "Mulai kerja sekarang." Beruntung, proses persalinan pasien hari itu berjalan dengan sukses. Namun, pekerjaan Sam belum selesai. Ia masih harus menangani pasien lainnya. Sementara itu, Emma diantar oleh kepala suster menuju asrama tempat para suster tinggal. Di sana, Emma dijelaskan berbagai peraturan rumah sakit, mulai dari harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, hingga berbagai aturan disiplin lainnya. Emma pergi ke panti asuhan untuk melihat keadaan adiknya. Emma dan adiknya adalah yatim piatu. Sebelum pulang, Emma berjanji, suatu hari nanti, jika ia sudah memiliki cukup uang, ia akan membawa adiknya keluar dari panti asuhan dan hidup bersama. Malam harinya, di rumah sakit, Dr. Sam masih terus bekerja. Ia merawat para ibu yang baru saja melahirkan. Seorang temannya sesama dokter mengajak Sam pergi bersantai di luar. Namun, Sam menolak. Ia tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Bagi Sam, yang terpenting hanyalah satu hal, pasien. Bahkan, kepala suster juga sempat menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. Namun, Sam justru memarahinya. Ia tidak ingin membuang waktu.
sementara masih banyak pasien yang membutuhkan pertolongan. Keesokan paginya, Profesor Klein bersama para dokter lainnya berkeliling rumah sakit. Mereka memeriksa kondisi pasien-pasien yang mengalami demam parah, bahkan beberapa berada dalam kondisi sekarat. Setelah melahirkan, kejadian ini sudah berlangsung cukup lama. Setelah melahirkan, banyak ibu yang tiba-tiba demam dan meninggal tanpa sebab yang jelas. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sebagian orang menyebutnya wabah. Sebagian lagi menyebutnya takdir Tuhan. Karena terlalu sering terjadi, seluruh pekerja rumah sakit mulai terbiasa dengan keadaan ini. Mereka menganggap kematian setelah melahirkan adalah hal yang wajar. Namun, tidak dengan Sam. Ia tidak pernah bisa terbiasa melihat orang meninggal. Ia selalu berusaha menyelamatkan setiap nyawa pasiennya. Gue penasaran sih, kira-kira menurut kalian apa yang sebenarnya jadi penyebab banyaknya kematian ini? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Kalau banyak yang penasaran, gue bakal lanjut ke part berikutnya.